Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang materi statistika. Yang kali ini akan dibahas ukuran penyebaran, yaitu jangkauan dan kuartil untuk data tunggal. Data yang kita bahas adalah data yang banyaknya ganjil dan data yang banyaknya genap. Oke. Pertama, kita bahas ukuran penyebaran data dulu. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Jadi misalkan ada data seperti ini. Ini data yang telah diurutkan. Ini X1 adalah data terendah dan XN itu data tertinggi. Maka jangkauannya adalah data terbesar dikurangi data terkecil, atau data tertinggi dikurangi data terendah ya. Terus ini adalah median atau kuartil 2. Ini adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Dan yang ini adalah kuartil 3 atau kuartil atas. Kuartil ini membagi daerah menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu dari bagian 1, 2, 3, dan 4. Oke, itu adalah ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data yang akan dibahas kali ini adalah tentang jangkauan dan kuartil saja. Oke, jangkauan. Jangkauan, nama lain jangkauan adalah rentang, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah range, yaitu selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Artinya, jika diketahui data setelah diurutkan dari terkecil sampai terkecil, X1 sampai Xn, maka jangkauannya adalah Xn dikurangi X1, dengan Xn itu data terbesar, X1 itu data terkecil. L-nya itu adalah banyak data ya. Contoh, jangkauan dari data adalah 8, 3, 4, 7, 9, 2, 6, dan 5 adalah yang pertama, data terbesarnya. Kita cari data terbesarnya berapa ini? Oh, 9. Berarti setelah itu cari data terkecilnya. Berapa data terkecilnya? Oh, 2. Sehingga jangkauannya bisa kita cari, yaitu 9 dikurangi 2 atau sama dengan 7. Jadi data ini memiliki jangkauan sebesar 7. Gimana? Jelas ya? Oke. Selanjutnya kuartil. Kuartil disimbolkan dengan Q ya, karena bahasa Inggrisnya adalah kuartil ya. Yaitu nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, yang sebelumnya kita bahas di awal ya. Artinya jika diketahui data setelah diurutkan dari terkecil X1, X2, X3 sampai Xn, maka akan seperti ini. Ini data terbesar, ini data terkecil, ini data terbesar ya. Setelah itu ini kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Masih ingat ya, kuartil 1 itu kuartil bawah, kuartil 2 itu adalah kuartil tengah atau median, kuartil 3 itu adalah kuartil atas. Letak kuartilnya itu adalah QI, artinya kuartil bisa diganti 1, 2, dan 3. Letaknya adalah pada data ke I per 4 dikalikan N tambah 1. Dengan N itu adalah banyak data. Sehingga letak kuartil Q1, berarti I-nya diganti 1, berarti 1/4 dikalikan N plus 1. Q2, berarti N-nya ganti 2, I-nya ganti 2, berarti 2/4 kali N plus 1. Sedangkan Q3, yaitu pada data ke 3/4 dikalikan N plus 1. Dengan keterangan Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median, dan Q3 adalah kuartil atas. Oke, kita lanjutkan. Menentukan kuartil. Kita awal dengan data ganjil terlebih dahulu. Ini contoh yang pertama. Ingat, data diurutkan terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar. Contoh, tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data 8, 3, 4, dan seterusnya. Langkah pertama, data diurutkan dahulu. 1 kita tulis. Ini kenapa kita coret? Untuk meminimalisir kesalahan ketika kita mengurutkan ya. Jadi kalau ada yang belum coret berarti belum dimasukkan ke sini. Oke, setelah diurutkan kita lihat ini
Data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai data ke 11. Berarti banyak datanya ada 11. Setelah itu, letak kuartil pertama adalah pada data ke 1/4 dikalikan 11 tambah 1 ya. Ingat ya, I per 4 dikalikan N tambah 1. Berarti pada data ke 1/4 dikalikan 12 dari 11 tambah 1. 12 dibagi 4, 3. Berarti pada data ketiga. Terus kita lihat data ketiga berapa? Oh, data ketiga ini. Data ketiga nilainya berapa? Berarti data ketiga nilainya 3. Sehingga kuartil 1 adalah 3. Selanjutnya, letak kuartil 2. Yaitu pada data ke, kalau 2 berarti 2/4 ya. Berarti 2/4 dikalikan 11 tambah 1. Berarti pada data ke 2/4 dikalikan 12. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 2, 6. Berarti pada data ke 6. Pada data ke 6 ini ya, kita data ke 6. Nilai data ke 6 berapa? Oh, 5. Oh, berarti sehingga kuartil 2-nya adalah 5. Gimana, jelas ya? Oke, lanjut ke kuartil 3. Letaknya di mana? Yaitu pada data ke, karena ini 3 berarti 3/4 dikalikan 11 tambah 1. Yaitu pada data ke 3/4 dikalikan 12. Itu sama dengan 9. Dari 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Data ke 9 nilainya berapa? Oh, ini data ke 9 ya. Nilainya adalah 7. Berarti kuartil 3-nya adalah 7. Gimana? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Masih menentukan kuartil ya, data ganjil. Kita coba contoh yang kedua dengan banyaknya berbeda ya. Ingat ya, data diurutkan terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar. Oke, tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data ini. Setelah itu, kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan, kita gunakan coret-coret ya, untuk meminimalisir kesalahan dalam mengurutkan ya. Jadi ini tadi sudah kita tulis belum? Nah, itu paling mudah kita coret. Setelah itu kita lihat ya urutannya. Data pertama 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Oh, berarti banyak datanya adalah 9. Masih ganjil kan ya, 9. Oke, letak kuartil pertama pada data ke, berarti karena kuartil 1 berarti 1/4 dikalikan 9 tambah 1. Atau 1/4 dikalikan 10. Atau sama dengan 10 bagi 4, 2,5. Berarti 2,5. 2,5 itu letaknya di mana ya? Berarti di tengah-tengah ini kan ya, 2,5. Data ke 2,5. Berarti letak kuartil 1 adalah di tengah-tengah 3 dan 4. Karena ini tengah-tengah, maka kita nyari rata-rata dari 3 dan 4. Rata-ratanya berarti 3 tambah 4 dibagi 2. Berarti sama dengan 7/2 sama dengan 3,5. Oh, berarti kuartil satunya adalah 3,5. Oke, sekarang letak kuartil 2. Karena kuartil 2 berarti 2/4 dikali 9 tambah 1. Ya, berarti 2/4 dikalikan 10. 10 bagi 4, 2,5. 2,5 kali 2, 5 ya. Berarti pada data kelima. Data kelima berarti ini ya, sudah ada data kelima. Oh, berarti itu. Selanjutnya berarti kuartil 2-nya adalah nilainya sama dengan 6. Oke, lanjut. Letak kuartil 3. Letak kuartil 3 yaitu pada data ke 3/4 dikalikan 9 tambah 1. Berarti 3/4 dikalikan 10. 3 kali 10, 30 bagi 4, 7,5 ya. Berarti 7,5 di mana? Di sini ya, 7,5 itu ya. Di sini. Berarti kuartil 3-nya sama dengan berapa? Oh, berarti rata-rata dari 7 dan 7. Rata-rata dari 7 dan 7 berapa? Ya, sama dengan 7 itu sendiri. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang menentukan kuartil kalau datanya genap. Nah, ini yang biasanya ada beberapa perbedaan ini ya. Ini contoh 3.
Data diurutkan terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar. Oke, tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data ini. Ya, kita versi pertama ya, kita masih menggunakan rumus I per 4 dikalikan N plus 1 untuk letak kuartilnya. Oke, data diurutkan terlebih dahulu seperti ini. Oke, setelah itu kita tentukan data keberapanya. Berarti banyak datanya adalah 8 ya. Banyak datanya 8. Sehingga kalau kita masih menggunakan rumus ini, maka kuartil 1 letaknya sama dengan 1 per 4 dikalikan N tambah 1, berarti 8 tambah 1. Berarti sama dengan 1/4 dikalikan 9 sama dengan 2,25. Waduh, kok 2,25 nih ya. Berarti letaknya di antara 2 dan 3, tapi lebih sedikit ke arah kedua ya, karena 2,25. Kalau tengah-tengah kan pas di tengah-tengah ya, kalau 2,5. Karena 2,25 berarti lebih condong kedua. Sehingga kuartil satunya itu caranya adalah 3, karena lebih dekat dengan 3, ditambah karena ini selisih 0,25, berarti 0,25 dikali selisih antara 4 dengan 3, berarti sama dengan 3 ditambah 0,25 sama dengan 3,25. Sekarang letak kuartil kedua, yaitu pada data ke 2 per 4 dikalikan 8 tambah 1, berarti sama dengan 2 per 4 dikalikan 9. 2 kali 9 18, 18 dibagi 4, betul, 4,5. Setelah itu data 4,5 berarti karena ini 0,5 berarti tepat di tengah-tengah ya, sehingga Q2 nya sama dengan rata-rata dari 5 dan 6, atau sama dengan 5 tambah 6 bagi 2 sama dengan 11 per 2 atau sama dengan 5,5. Sehingga kuartil kedua dari data ini adalah 5,5. Sekarang letak kuartil 3, itu pada data ke 3 per 4 dikalikan 8 tambah 1, karena banyak datanya 8 ya. Terus berarti pada data ke 3 per 4 kali 9, 3 kali 9 27, 27 bagi 4 sama dengan 6,75. 6,75 berarti di sini ya lebih dekat ke 7 karena 0,75 ya. Sehingga kuartil 3-nya itu adalah 6, karena lebih dekat dengan 6 ya, 6 ditambah 0,75 dikali selisihnya. Selisih antara 6 dengan 6 kan 0 ya, berarti sama dengan 6 tambah 0, atau kuartil 3-nya itu sama dengan 6. Nah, cara ini untuk di kita itu jarang digunakan karena menggunakan 0,25. Nah, ada cara versi yang kedua. Versi yang kedua ini versi yang sering digunakan, yaitu masih dengan contoh 3, data diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Soalnya hampir sama ya, tapi kita menggunakan versi yang kedua ya. Data diurutkan dahulu. Oke. Setelah itu kita tentukan banyak datanya ya. Ini ya, ini menggunakan versi yang kedua. Letak kuartilnya ini ya. Tapi ini versi kedua, jadi versi menggunakan pencoretan saja. Pertama kita tentukan Q2-nya dengan cara coret ini ya, kiri kanan. Setelah itu 3 dengan 6. Setelah itu 4 dengan 6. Setelah itu karena ini sisa 2, maka kuartil 2 atau medianya itu nanti letaknya di tengah-tengah sini. Berarti ini letaknya Q2 di sini ya. Berarti Q2 sama dengan rata-rata dari 5 dan 6. Berarti 5 tambah 6 bagi 2, 11 bagi 2, 5,5. Sehingga kuartil keduanya adalah 5,5. Kalau sudah menentukan kuartil 2, maka kita lanjutkan ke kuartil 1. Kuartil 1 kita hilangkan dulu coretannya. Berarti kan kita punya data kuartil 1 ini kan ada 4 angka ini ya. Kita gunakan ini. Berarti kita pertama coret 2 dengan 5. Oh, ternyata sisa 2.
Berarti letak kuartil 1 di tengah-tengah 3 dan 4. Yaitu sehingga kuartil 1-nya sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan 7 bagi 2, 3,5. Sehingga diperoleh kuartil 1-nya adalah 3,5. Sekarang kuartil 1 sudah selesai, berarti kita lanjut ke kuartil 3. Kuartil 3 berarti kita punya 4 angka ini ya. Kita lakukan pencoretan 6 dengan 7. Berarti karena sisa 2, berarti letak kuartil 3-nya di tengah-tengah 6 dengan 6. Sini. Sehingga kuartil 3-nya adalah 6 tambah 6 bagi 2, 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti kuartil 3-nya sama dengan 6. Nah, ini sebenarnya cara rumusnya sama, cuma letak kuartilnya untuk data genap di sini menggunakan letaknya di tengah. Tidak sampai menggeser 0,25 atau 0,75 seperti kalau kita gunakan rumus secara letter log ya. Jadi letaknya di tengah kuartil-kuartilnya. Oke, kita lanjutkan. Masih dengan menentukan kuartil untuk data genap. Literatur lain, ini literatur lain ya dari Oscar Barbera. Dari bukunya Statistik Intermediate 2018, letak kuartil 1 dan kuartil 3 untuk data genap berbeda dengan literatur yang lain ya. Untuk berarti keduanya sama. Q1-nya adalah N tambah 2 per 4, sedangkan Q3-nya letaknya pada 3N plus 2 dibagi 4. Jadi ini memastikan bahwa letak kuartilnya itu letaknya pasti di tengah ya. Selalu di tengah. Sebenarnya ini hampir sama dengan rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi cuma memastikan letaknya di tengah untuk data genap. Dari contoh sebelumnya, setelah data diurutkan adalah seperti ini. Ini ya, ini kita masih menggunakan rumus ya. Ini banyak datanya. Banyak datanya ada 8, sehingga letak kuartil 1, kalau kita menggunakan rumus ini, berarti pada data N-nya kan 88 tambah 2 dibagi 4 ya. Berarti sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 ya. 2,5 letaknya di tengah-tengah ini. Sehingga kuartil 1-nya adalah rata-rata dari 3 dan 4. Sama dengan 7 per 2. 7 per 2 berapa? 3,5. Berarti kuartil 1 sama dengan 3,5. Sekarang letak kuartil kedua, ini sama ya, karena rumusnya tetap sama, berarti sama dengan 2 per 4 dikalikan 8 tambah 1, karena banyak datanya 8 ya. Sehingga sama dengan 2 per 4 dikalikan 9, sama dengan 18 dibagi 4, atau sama dengan 4,5. Sehingga letaknya di sini, karena 4,5 ya. Sehingga kuartil 2 adalah sama dengan rata-rata dari 5,5 dan 6, yaitu 5 tambah 6 bagi 2 sama dengan 11 per 2, atau kuartil 2-nya sama dengan 5,5. Sekarang letak kuartil 3, berarti kita menggunakan ini, rumus ini, yaitu letaknya pada data ke 3 kali 8 tambah 2 ya, dibagi 4. 3 kali 8 itu 24 tambah 2, 26 ya. Berarti 26 bagi 4, 24 bagi 4 kan 6 ya, berarti 6,5. 6,5 berarti di sini ya. Di tengah-tengah data ke-6 dan ke-7. Oke, sehingga kuartil 3-nya sama dengan, karena ini angkanya sama, berarti 6 tambah 6 dibagi 2. Sama dengan 12 bagi 2, sama dengan 6. Gimana? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang dengan cara pencoretan. Cara pencoretan ini bisa dilakukan kalau datanya ganjil, juga bisa datanya genap. Ini contoh lain ya. Ingat datanya setelah diurutkan. Misalkan saya punya data setelah diurutkan seperti ini. Data ganjil ya. 2 dengan 9 dicoret, 3 dengan 8 coret, 4 dengan 7 coret, 5 dengan 6 coret. Berarti kita peroleh kuartil keduanya sama dengan 6. Setelah itu kita hilangkan lagi. Berarti kita nyari Q1. Q1 berarti kita ada 4 angka ini ya. Ada 4 angka.
Nah, kita coret ini. Oh, ternyata sisa 2. Berarti kuartil satunya adalah rata-rata dari 3 dan 4. Itu berarti 3 tambah 4 bagi 2. Berarti sama dengan 3,5. Kuartil 1 sudah selesai. Sekarang nyari kuartil ke 3. Kita hilangkan coretannya. Berarti kita punya data yang bagian atas ada 6, 7, 8, 9 ya. Ada 4 angka. Kita coret dulu 6 dengan 9. Berarti masih tersisa 2. Karena tersisa 2 berarti kuartilnya ada di tengah-tengah 7 dan 8. Berarti kuartil 3-nya sama dengan 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 7,5. Gimana? Jelas ya? Jadi data ganjil pun juga bisa. Bagaimana kalau data genap? Kalau tadi banyak datanya 8 ya, kita coba banyak datanya 10 misalkan. Kita coret lagi dulu 2 dengan 9, 3 dengan 9, 4 dengan 8, 5 dengan 7. Oh, ternyata sisa 2. Berarti kuartil keduanya letaknya tengah-tengah 6 dengan 6. Berarti kuartil 2 adalah 6 tambah 6 bagi 2 sama dengan 6. Setelah itu kita nyari kuartil 1. Nah, kuartil 1 yang ini, karena ini jumlahnya adalah 10, maka 6 dengan 6 ini tidak kita ikutkan. Karena kenapa? Karena nanti letaknya kuartilnya pas di tengah. Ya, berarti kita menggunakan 2 dengan 5. 2 dengan 5 coret, berarti kuartil satunya letaknya antara 3 dan 4. Berarti sama dengan rata-rata 3 dan 4. 3 tambah 4 dibagi 2, berarti sama dengan 3,5. Itu kuartil satunya. Kuartil keduanya, kuartil ketiganya berarti sisanya adalah angka 7, 8, 9, 9. Berarti pertama kita coret 7 dengan 9. Oh, ternyata sisa 2. Sehingga kuartil ketiga letaknya antara 8 dan 9. Sehingga kuartil tiganya adalah 8 tambah 9 dibagi 2. Sama dengan 8,5. Gimana? Jelas ya? Oke. Selanjutnya ada tambahan materi. Ini biasanya di persiapan UN SMP ya. Ada pertanyaan tentang jangkauan antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Rumusnya adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Mudah ya? Kuartil 3 tahu ya, kuartil atas, ini kuartil bawah. Terus ada namanya jangkauan semi interkuartil, yaitu simpangan kuartil. Nama lainnya adalah simpangan kuartil, yaitu setengah jangkauan antar kuartil. Ya, berarti setengah dari jangkauan antar kuartil. Setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Oke. Itu ya dari sana. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan isi kolom komentar ya untuk perbaikan dari video ini. Itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.